ya di akhir ya. Di akhir perkuliahan, insya Allah kita akan ada tanya jawab sedikit dan saya minta semua bisa berpartisipasi ya, sehingga eh, apa yang kita serap hari ini itu bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Nih, terima kasih Bu Anif ya. Silakan Dokter Kusman. Oke, Ya, saya bisa langsung ya, Bu Ida ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. ya Assalamualaikum betul. Silakan Dok. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah ya teman-teman mahasiswa, ya kita bertemu kembali di sore hari ini, siang ya, siang hari ini ya, dalam mata kuliah eh, metodologi riset ya. Dan hari ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Setelah di pertemuan yang pertama kita berbicara soal bagaimana caranya kita melakukan literature review ya, mulai dari mendapatkan literatur ya, bagaimana cara mencari literatur ya, sampai kita melakukan apa namanya, melakukan review itu sendiri. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan lanjutkan ya. Ini terkait dengan bagaimana caranya kita memilih metode yang sesuai ya, metode yang pas untuk riset kita. Nah, oke, baik teman-teman semuanya. Nah, ini adalah bagian yang penting sebenarnya ketika kita melakukan riset ya, memilih the right method ya. Nah, kenapa? Karena yang namanya riset ya itu adalah ya pemecahan masalah sebenarnya ya. So kita melakukan riset karena kita ingin memecahkan suatu masalah. Karena yang riset itu sendiri adalah problem solving, ya, riset itu sendiri adalah memecahkan masalah, maka ya ketika kita berbicara soal metode, maka berarti kita sedang berbicara soal bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu. Maka teman-teman, ya ketika kita berbicara soal riset, ya, maka riset itu kita definisikan kemarin sebagai an organized and systematic investigation into a particular problem that needs solution. Nah, itu cara kita mendefinisikan riset itu. Ya, maka ya kalau teman-teman lihat di sini bahwa kata kuncinya adalah organized and systematic investigation. Maka ketika kita berbicara organize berarti itu harus ada metodologinya, ya. Ketika kita berbicara soal sistematik, maka berarti harus ada metodologinya, ya. Nah, itulah yang riset itu, ya. Nah, jadi riset itu tidak lebih dari sekedar pemecahan masalah ya, dengan apa? Dengan cara yang terorganisir dan tersistematis. Nah, itulah yang riset itu, ya. Nah, teman-teman, ya sebelumnya saya sudah share dengan teman-teman terkait dengan ini, bahwa yang namanya riset kita itu adalah mendekatkan problem dengan solusi, ya, mendekatkan actual condition dengan ideal condition, ya, kondisi aktual, kondisi yang real saat ini, kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, ya, kepada kondisi yang seharusnya, kondisi yang ideal itu ya. Dan riset kita juga itu mendekatkan antara realitas dengan hope, ya. Realitas itu adalah mungkin situasi yang mungkin kita perlu improve, yang perlu kita perbaiki. Dan hope itu adalah kondisi yang kita inginkan, ya. Dan saya selalu menyampaikan juga bahwa yang namanya riset itu adalah berpindah dari present state kepada future state, ya, atau desired state, ya. Nah, jadi mungkin the present state is not the ideal situation, ya, but the desired state is the ideal situation, ya, yang seharusnya kita capai, ya. Nah, maka teman-teman, karena kita berbicara soal riset, ya, itu adalah soal organized and systematic investigation, maka berarti harus ada metodenya, ya, harus ada metodenya. Maka teman-teman, apa yang dimaksud dengan metode di sini? Ya, metode ini adalah ya itu bisa kita anggap sebagai suatu prosedur, ya. Itu adalah prosedur, itu adalah teknik, ya. Itu bisa juga kita katakan itu sebagai sebuah pendekatan,
ya, atau mungkin mekanisme bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah, ya, kemudian formula, ya, formula itu adalah soal apa namanya ya, strategi ya, soal strategi itu adalah soal arrangement, itu adalah soal how to, ya. Nah, maka teman-teman, ketika kita berbicara soal method, itu adalah soal how to, ya. Metode, contohnya, kalau kita mengumpulkan data, maka itu adalah metode pengumpulan data. Kalau kita menganalisis data, maka itu biasa disebut dengan data analysis method. Ya, itu adalah metode menganalisis data. Kalau kita misalkan mengukur variabel, maka kita biasa menyebutnya dengan metode mengukur variabel. Ya. Nah, artinya apa? Kalau metode itu berarti itu adalah apa namanya ya? Cara ya melakukan tugas-tugas yang spesifik, ya. Metode atau prosedur atau teknik ya pendekatan itu adalah cara melakukan sesuatu yang spesifik, ya. Nah, kita tidak menyebut biasanya ya metodologi pengumpulan data, itu nggak ada itu, ya. Orang nggak ada menyebut data collection methodology, nah, itu nggak ada, ya. Tetapi orang selalu menyebut data collection method, data analysis method. Nggak ada orang menyebutnya dengan data analysis methodology, nah, itu nggak ada. Nah, menurut teman-teman, nah kira-kira nih ya, apa sih yang dimaksud dengan metodologi? Nah, itu loh, ya. Nah, ini yang ada perbedaan sebenarnya antara metode dan metodologi. Nah, gitu. Nah, nah, eh, nah, kalau kita lihat ya terkait dengan metode ini, ya, metode. Misalkan teman-teman ya mau jalan-jalan ke Jayapura, ya, mau jalan-jalan ke Jayapura, ya. Nah, apa yang akan terjadi kalau seandainya kita tidak tahu ya metode untuk sampai ke Jayapura? Ya, tentu saja kita nggak akan sampai di Jayapura gitu ya. Ya, kita nggak akan sampai. Ya, kalau seandainya kita tidak tahu metodenya. Maka ketika kita melakukan riset, ya, kita mau memecahkan masalah, tetapi kita nggak tahu cara memecahkan masalah itu, ya, apakah masalah itu bisa selesai dengan sendirinya? Ya, tentu saja tidak. Ya. Nah, teman-teman misalkan mau mengumpulkan data, tetapi tidak tahu cara mengumpulkan data. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, are you going to collect the right data? Ya, tentu saja tidak. Ya, kita nggak tahu caranya. Atau mungkin kita tidak melakukan pengumpulan data itu dengan metode atau cara yang benar. Maka tentu saja kita tidak akan mendapatkan data yang benar. Itu. Nah, seperti itu ya. Ya, nah, berarti metode ini harus benar. Nggak bisa nggak benar. Gitu ya. Nah, Nah, teman-teman ya, kita sering ya kalau di bab 3 itu kita menulis metodologi, ya, metodologi riset. Kenapa tidak metode riset? Ya, judul bab 3 itu kenapa tidak metode riset? Kenapa metodologi penelitian? Ya, kenapa tidak metode penelitian? Gitu ya. Nah, ternyata berbeda tuh antara metode dengan metodologi. Ya. Nah, mata kuliah teman-teman, nah itu kan metodologi penelitian, ya, bukan metode penelitian. Kalau metode penelitian, something wrong dengan nama mata kuliah itu sebenarnya. Seharusnya itu adalah metodologi penelitian. Nah, bedanya apa metode dengan metodologi? Ternyata ya, yang namanya metodologi itu adalah combination of methods. Ya, kombinasi dari metode. Metodologi itu adalah kombinasi dari metode. Makanya di bab 3 itu ada macam-macam metode. Ya, metode pengukuran variabel. Ada metode mengambil sampel dari populasi. Ada metode untuk apa namanya? Untuk mengumpulkan data. Ya, ada metode untuk menganalisis data, gitu ya. Maka kita nggak kita tidak memberi judul bab 3 itu dengan metode penelitian.
tetapi itu adalah metodologi penelitian. Kenapa? Karena yang namanya metodologi adalah combination of the strategies, combination of methods, ya. Ya, yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan the way in which things to be undertaken. Bagaimana caranya kita melakukan sesuatu, ya. Nah, jadi karena riset itu adalah proses pemecahan masalah, maka saya selalu menyampaikan bahwa yang namanya metodologi riset itu adalah the best way to do the research, the best way to solve the problem. Itulah metodologi riset sebenarnya. The best way to do the research or the best way to solve the problem. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, berarti apa? Metodologi itu adalah suatu sistem, suatu kombinasi. Nah, maka ketika kita melakukan riset, everything must be done correctly. Ya, everything must be done correctly. Berarti metodologi risetnya itu harus benar. Ya, bahkan itu mulai dari bagaimana caranya kita mengidentifikasi masalah sampai nanti kepada tahap reportingnya. Ya, semuanya itu harus benar. Ya, maka saya suka ngasih analogi seperti ini. Ya, nah ini adalah gambar apa? Gambar rendang ya teman-teman ya. Ya, maka ketika kita bikin rendang, misalkan teman-teman dari Kediri mungkin nggak biasa bikin rendang Padang gitu ya. Rendang Padang nggak biasa tuh bikin rendang Padang. Maka kalau seandainya kita mau bikin rendang Padang, teman-teman dari Kediri bikin rendang Padang, maka pertama kali yang harus teman-teman lakukan tentu bukan menyediakan bahan, gitu ya. Tetapi yang harus teman-teman lakukan adalah mencari resep dulu, understand the recipe dulu. Dari situlah teman-teman bisa tahu bahan-bahannya apa, bumbu-bumbunya apa, ya berapa takarannya, kemudian bagaimana cara membuatnya. Ya, itu teman-teman baru akan tahu ya kalau seandainya teman-teman sudah tahu resepnya. Ya. Nah, begitu juga dengan riset kita kan. Ya, kalau seandainya kita tidak tahu ya konsep riset, ya are we going to come up with the right output? No, ya. For sure no, ya. Ya, kalau seandainya kita nggak tahu ya komponen-komponen dalam sebuah research proposal, misalkan proposal riset, ya are we going to come up with the right research proposal? Ya, maka tentu saja tidak. Ya, if we do not know the technique, are we going to come up with the right output of the research? No, ya, for sure no. Ya, maka ketika teman-teman melakukan riset, ya, the thing that you have to do is you have to understand the concept first. Ya, you have to understand the recipe first. Ya, from the recipe you will know, ya, what are you going to do? Ya, what are the ingredients that need to be prepared? Ya, apa ingredients yang harus kita siapkan? Ya, dan berapa takarannya? Ya, itu dapatnya dari resep. Ya, maka kita akan mempersiapkan semua bahan itu berdasarkan resep. Persiapkanlah semua bahan itu berdasarkan resep yang sudah ada. Ya, bukan berdasarkan sesuatu yang lain. Karena yang menjadi guideline kita ketika kita bikin rendang itu adalah resep. Maka kita harus mempersiapkan semua bahan itu berdasarkan resep. Dan kita harus juga ya supaya rendang kita itu menjadi rendang the most delicious rendang in the world, ya. Maka we have to pick the right amount of ingredients, right? Ya. Kita harus ya garamnya itu berapa takarannya. Ya. Kan nggak mungkin garamnya itu kita beli satu bungkus ya, satu bungkusnya itu kita masukkan ke rendang kita, kan nggak mungkin gitu ya. Tentu ada takarannya. Kunyitnya berapa gitu ya. Kemudian bawangnya berapa, ya santannya berapa, dagingnya berapa. Ya, untuk daging sekian maka santannya sekian. Ya, untuk daging sekian misalkan ya maka diperlukan misalkan lengkuasnya berapa. Ya. Nah, itulah yang saya maksud pick the right amount of ingredients. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus memprosesnya dengan benar. Ya. Sampai ke apinya itu kan. Apinya kalau kita bikin rendang itu baiknya pakai apa? Pakai api kompor gas kah?
ya, atau pakai api kayu, kan begitu ya. Ya, ataukah pakai api yang besar kah, atau pakai api yang sedang atau api yang kecil gitu ya. Ya. Nah, itu ditentukan dari apa? Itu ditentukan dari resipinya. Ya, barulah kita bisa menghasilkan sebuah rendang yang the most delicious in the world. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita ya menjawab memecahkan suatu masalah, ya, memecahkan suatu masalah, we need to know the best way to solve the problem. Ya, sama dengan ini, kalau seandainya kita mau membuat rendang yang paling enak di dunia, the most delicious rendang in the world, ya, so we have to understand how to do it. How to do it. Bagaimana cara melakukannya. Maka ketika kita melakukan riset, teman-teman, ya ini harus diingat. Do the right things dan do the things right. Ya, do the right things, ya, lakukan sesuatu yang benar, ya, dan kita perlu melakukan do the things right, melakukan sesuatu itu dengan cara yang benar. Ini harus diingat, ya. Nah, apa yang saya maksud dengan do the right things? Ya, do the right things artinya kita memecahkan masalah yang betul-betul masalah yang betul-betul memerlukan solusi. Itu namanya do the right things. Ya, do the things right itu adalah soal cara. Ya, lakukan pemecahan masalah itu dengan cara yang benar. Nah, ini yang saya selalu pesankan kepada mahasiswa saya. Ya, do the right things right. Lakukan sesuatu yang benar itu dengan cara yang benar. Ya. Nah, teman-teman memecahkan masalah itu sudah benar. Ya, tetapi belum tentu cara pemecahan masalahnya itu bisa dilakukan dengan benar. Nah, itu loh. Ya. Maka di sini ya kita perlu ingat ya bahwa kalau seandainya metodenya, cara pemecahan masalahnya itu tidak benar, alat yang kita pakai untuk memecahkan masalah itu nggak benar, ya seperti apapun usaha kita itu akan berakhir dengan no result, ya nggak ada hasilnya itu, ya nggak ada hasilnya, no result, ya. Ya, so effort plus a wrong method, ya, or wrong tools, ya, it will end up with the no result. Tidak akan ada hasil. Ya, mirip dengan gambar ini. Ya, kita mau buka screw, ya. Nah, tetapi bukan pakai apa? Bukan pakai screwdriver, ya. Seharusnya kan pakai screwdriver atau obeng kalau bahasa kitanya, ya. Harusnya pakai obeng nih ya. Ya, tetapi pakai kunci yang seperti ini, kunci pas seperti ini kan. Ya, akhirnya bisa nggak buka? Ya, mungkin bisa buka, tetapi kepayahan dalam proses membuka itu. Nah, itu. Nah, jadi ini penting ya. Effort plus wrong tools equals to no result. Ya, jadi teman-teman ya, kalau seandainya metodenya salah, ya, nah itu nggak ada hasilnya. Kita sudah dapat masalah nih. Ya, kita sudah dapat masalah. Masalahnya udah jelas nih. Ya, sudah rampung nih masalahnya. Dan kita yakin bahwa masalah ini adalah masalah yang memerlukan solusi. Ini adalah masalah yang penting. Ya, yang memerlukan solusi. But we do not know how to solve the problem, ya. So it will end up with no results. Nah, maka teman-teman, ya, kalau kita mau memecahkan masalah, maka sebenarnya ya kita perlu melihat ya masalah itu seperti apa sebenarnya. Kita memecahkan masalah itu berdasarkan masalahnya. Lihat dulu masalahnya, fahami dulu masalahnya. Ya, barulah kita ya mencari jalan yang pas untuk memecahkan masalah. Ya. Maka tidak benar ya, teman-teman. Ya, ini kebiasaan dulu di Malaysia ya. Ya, waktu saya di Malaysia dulu, itu kebiasaan ketika ada mahasiswa datang ke dosen, ya, ya, lalu dosennya bilang, ya, Anda mau melakukan kuantitatif atau mau melakukan kualitatif? Terbalik, ya. Harusnya yang ditanya itu problem Anda apa gitu ya. Ya, masalah penelitian Anda apa? Ya, setelah jelas masalah penelitiannya, nah barulah kemudian kita lihat bagaimana memecahkan masalahnya, metode penelitiannya apa, metodologi penelitiannya apa.
Ya, apakah dengan experimental design misalkan? Ya, apakah dengan itu masalah itu bisa selesai? Kalau memang bisa selesai dengan itu dan itu adalah cara terbaik, maka go ahead. Ya. Nah, tetapi harus diingat lagi, ya caranya itu harus benar. Maka untuk menentukan ya metode apa yang akan kita pakai, maka kita perlu melihat dulu ya terkait dengan ya cara berpikir. Ya, ada dua metode, ya, ada dua cara dalam berpikir itu. Ada deductive way of thinking dan yang kedua adalah ya inductive way of thinking. Maka kalau seandainya teman-teman ya melakukan apa namanya berpikir secara didaktif, maka berarti tujuan dari riset teman-teman ya itu adalah testing, ya menguji, memprediksi, mengkonfirmasi dan melakukan eksplorasi terhadap teori. Nah, itu. Ya, mengeksplorasi teori, ya mengkonfirmasi teori, memprediksi teori dan ngetes teori. Nah, nah sekarang pertanyaannya, apakah dengan testing, predicting, confirming, dan exploring the theory, ya teman-teman bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Kan gitu. Kalau seandainya memang bisa dengan cara itu, ya maka ya metode yang paling pas itu adalah ya metode didaktif. Ya, nah metode didaktif itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan teori. Jadi ketika teman-teman sudah ketemu masalah, nah masalahnya ini misalkan ya, masalahnya ini nih, sudah ketemu masalah, maka teman-teman harus melihat masalah ini dari kacamata teori. Ya, lihat masalah ini dari kacamata teori. Nah, kemudian dari situlah nanti terurai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini. Ya, dari situlah kita tahu nanti bagaimana faktor itu saling berkaitan, saling berhubungan, bagaimana faktor itu saling mempengaruhi sehingga ya berakhir pada masalah ini. Ya, nah dari situlah kita tahu nanti seharusnya solusinya bagaimana kan. Nah, kemudian teman-teman ya kalau di sini ya fokus kita di dalam deductive way of thinking itu adalah causality. Ya, cause and effect. Kalau ini dilakukan, maka akibatnya apa? Itu namanya causality. Ya, cause and effect. Ya. Nah, kemudian metodenya adalah metode metode kuantitatif. Kalau kuantitatif itu berkaitan dengan cause and effect. Itu berkaitan dengan ngetes teori, memprediksi teori, mengkonfirmasi teori dan melakukan eksplorasi terhadap teori. Ya. Maka prosesnya bagaimana? Prosesnya itu harus dimulai dengan teori dulu. Lihat masalah kita dari kacamata teori. Dari situlah nanti ya berdasarkan ya pengamatan kita terhadap masalah dengan menggunakan teori, dari situlah kita tahu bagaimana antar variabel itu saling berhubungan. Maka dari situlah kita mendevelop yang namanya hipotesis. Ya. Jadi hipotesis itu lahirnya dari mana? Itu lahirnya dari teori. Ya, hipotesis bukan berdasarkan intuisi kita. Ya, maka ketika kita menuliskan hipotesis itu tidak boleh hanya sekedar melist out saja, list out 1 2 3 ya. Riset ini menguji hipotesis berikut 1 2 3 gitu ya. Nggak bisa begitu. Hipotesis itu harus didevelop berdasarkan teori. Teori bilang apa terkait dengan hipotesis kita ini? Ya, teori bilang apa? Riset-riset terdahulu mengatakan apa terkait misalkan dengan terkait hubungan antar variabel itu. Ya, riset terdahulu bilang apa? Ya, teori bilang apa? Barulah kita bikin hipotesis. Nah, berikutnya setelah hipotesis kita jadi, maka tentu saja kita harus ngumpulin data dulu. Ya, kita ngumpulin data. Ya, untuk tujuan apa? Tujuan menguji hipotesis. Ya, jadi setelah datanya terkumpul, maka berikutnya langkahnya adalah barulah ke pengujian hipotesis dengan melakukan data analisis. Jadi kita menganalisis data untuk keperluan uji hipotesis. Ya, ujung-ujungnya nanti apa? Ujung-ujungnya nanti adalah confirmation, ya, confirmation dan rejection. Confirmation artinya apa? Kalau seandainya temuan kita itu selaras dengan hipotesis. Itu berarti confirm.
Berarti temuan kita mendukung hipotesis. Tetapi kalau rejection itu artinya kalau seandainya temuan kita berbeda dengan hipotesis. Berarti kita mereject hipotesis, mereject hipotesis atau mereject teori. Kalau berbeda hasilnya. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau didaktif beginilah caranya. Ya, mulai dari teori, kemudian dari teori kita develop hipotesis, kita kumpulkan data, kemudian kita uji, ya, kemudian ujung-ujungnya adalah mengkonfirmasi, ya, atau mereject hipotesis. Nah, ini berbeda teman-teman, ya, dengan inductive way of thinking. Kalau inductive way of thinking itu tujuannya apa? Tujuannya adalah bikin teori, itulah gampangnya, ya, atau bikin suatu kesimpulan yang sebelum ini belum banyak eksplorasi terhadap masalah itu, ya. Belum ada teori yang established misalkan, ya, belum banyak eksplorasi lagi, ya, terhadap masalah itu, ya. Maka kita perlu, ya, melakukan riset. Nah, risetnya itu starting point-nya dari mana? Dari mana kita memulai risetnya? Ya, kita ketemu masalah, maka masalah itu harus diobservasi dulu. Harus diamati dulu, ya. Harus dikumpulkan data dulu terkait dengan masalah ini. Ya. Nanti fokusnya kemana? Fokusnya adalah mengeksplorasi masalah, ya, dari berbagai perspektif. Ya. Ya, kalau ini masalah, maka lihat nih dari samping kiri, lihat dari samping kanan, depan, belakang. Ya, harus dilihat dari atas dan bawah. Ya, nah itu fokusnya. Ya, mengeksplorasi masalah, ya, dari berbagai perspektif. Maka metode ini adalah metode kualitatif namanya. Ya, metode kualitatif. Ya, kita memulainya dari mana? Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita memulainya dari observasi. Ya, mulai dengan observasi. Ya, kita amati dulu masalah kita ini, ya, mungkin dengan pengamatan lapangan atau mungkin dengan melakukan interview misalkan, atau dengan melihat fenomenanya gitu, ya, itu observasi. Nah, ya, kalau misalkan kita melakukan interview kita punya beberapa orang responden, taruhlah 3 orang responden, ya, responden A B C, ya, maka kita ajukan pertanyaan yang sama untuk ketiga responden ini. Maka lihat, ya, responnya bagaimana. Apakah ada kesamaan respon ataukah ada perbedaan respon. Maka itulah yang saya maksud dengan pattern. Ya, pola, ya. Ya, kalau sama, ya kenapa sama, kalau berbeda, ya kenapa berbeda. Nah, gitu, ya. Itu yang saya maksud dengan pattern. Nah, dari situlah nanti, dari pola yang ada, barulah kita mendevelop hipotesis atau proposisi. Ya, dari situlah nanti lahirnya suatu kesimpulan. Ya, lahirnya suatu kesimpulan atau yang biasa disebut dengan teori. Ya, kalau bukan establish teori, maka ya kesimpulan. Ya, maka caranya bagaimana? Nah, ini saya kasih contoh, ya. Nah, ini contohnya di bawah ini, ya. My nephew borrowed, ya, 100 ringgit last January, ya. Jadi uh, my nephew, ya, apa namanya, kemenakan saya, ya. Nah, itu minjam uang sama saya 100 ringgit, ya, pada bulan Januari. Tetapi dan dia sudah menjanjikan tuh pada bulan Januari itu dia bilang nanti bulan Maret saya bayar. Ya, tetapi dia mengingkari janjinya, dia nggak bayar bulan Maret. Ya, kemudian, ya, dia meyakinkan saya bahwa dia akan membayar nanti bulan Juni. Tetapi ternyata juga nggak bayar di bulan Juni gitu, ya. Nah, jadi dia nggak bisa bayar bulan Juni. Ya, janji lagi di bulan Agustus. Ternyata nggak bisa bayar juga di bulan Agustus. Ya, akhirnya apa? Bahwa ternyata, ya, saya bisa recon, ya, that I must face the fact that my nephew is never going to pay me back. Dia nggak akan bayar hutang. Ya, dari situ kita tahu dia nggak akan bayar hutang. Nah, itulah yang dimaksud dengan pola. Polanya itu udah jelas, ya. Maret nggak bayar, Juni nggak bayar, Agustus nggak bayar, ya. Udah 3 kali, ya, polanya begitu, ya. Selalu ingkar janji, ya. Maka berarti, ya, dia tidak akan bayar hutangnya nih. Nah, itu. Nah, teman-teman, ya, dari 2 metode berpikir ini, ya, maka lahirlah 3 stream of research, ya.
3 stream research ya. Stream yang pertama itulah yang disebut dengan kuantitatif ya. Kemudian stream yang kedua itu adalah kualitatif dan stream yang ketiga itu adalah mixed method. Ya, gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu. Lalu apa perbedaan di antara keduanya? Nah, sedikit ya, saya ingin jelaskan ini bahwa kita harus membedakan kalau kita membandingkan nih teman-teman. Kita membandingkan A dengan B, maka yang harus kita lihat itu apa? Yang harus kita lihat itu adalah karakteristiknya, ciri-cirinya. Itu yang harus kita lihat. Ya. Nah, kalau di sini saya menjelaskan ya, karakteristik yang pertama itu adalah tujuannya, purpose-nya. Ya. Bahwa yang namanya qualitative research tujuannya adalah understanding the experience. Ya, exploring the phenomena and building the theory. Ya. Nah, ini berbeda dengan yang kuantitatif. Kita ngetes hipotesis, mengukur variabel, dan memprediksi outcome. Kalau seandainya saya lakukan ini, maka efeknya apa? Itu namanya memprediksi outcome. Ya, kita kasih pupuk ya ke tanaman misalnya. Outputnya bagaimana? Jumlah daunnya bagaimana? Jumlah buahnya bagaimana? Ya, kemudian besar kecilnya batangnya itu bagaimana? Nah, itu. Itu namanya predicting outcomes. Itu kuantitatif itu. Ya. Nah, kalau yang kedua, approach, pendekatannya. Pendekatannya tentu dengan mengukur, memprediksi, dan mengetes. Itu kuantitatif. Ya. Nah, kalau kualitatif enggak dengan mengukur dia, tetapi dengan mengamati dan melakukan interpretasi, melihat pola. Ya, jadi beda ya pendekatannya itu. Kemudian sifat, ya secara umum yang kualitatif itu biasanya itu lebih subjektif. Biasanya lebih subjektif. Ya, kalau yang kualitatif. Tetapi yang kuantitatif karena kita berbicara dengan angka, ya, maka itu cenderung lebih objektif. Ya. Desainnya coba teman-teman lihat ya. Kalau di sini desainnya itu ya kalau kualitatif itu case study, studi kasus. Ya, fenomenologi, etnografi, grounded theory and narrative ya. Tetapi kalau yang di kuantitatif ya korelasional, ya experimental design, kuasi eksperimental dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kemampuan untuk mengeneralisir ya hasil ya. Jadi kita melakukan riset ya itu bisa nggak digeneralisir kepada populasi. Ya, kita kan ngambil sampel ya sampel yang kita amati ini bisa nggak digeneralisir kepada populasi. Ya, nah kalau kuantitatif dia bisa digeneralisir. Tetapi yang namanya kualitatif itu nggak bisa digeneralisir, teman-teman. Ya, susah untuk digeneralisir, itulah bahasanya. Ya, kenapa? Karena sampelnya kecil. Sampelnya kecil. Kalau kuantitatif sampelnya besar. Nah, role of theory kita lihat di sini ya. Kalau di sini ya, ini kita bikin teori. Induktif tadi. Sementara yang kuantitatif itu adalah didaktif, memprediksi atau ngetes teori. Artinya teorinya itu sudah ada, tinggal kita ngetes, kita memprediksi. Gitu ya. Nah, itu tuh yang kuantitatif. Kemudian types of data yang kita kumpulkan ya. Kalau kualitatif dia nggak bentuk angka dia, tetapi berbentuk kata-kata. Mungkin berbentuk suara, mungkin berbentuk gambar ya atau objek tertentu. Tetapi kalau kuantitatif wajib itu number. Angka dia. Ya. Nah, kemudian data analisis ya. Kalau kuantitatif itu wajib statistical data analysis. Ya, data analisis statistik. Sementara kalau di sini di kualitatif itu enggak pakai statistik dia, tetapi dia akan melihat pola. Dia memahami ya, dia akan lihat tema. Nah, satu hal lagi ini yang paling penting ya, research question. Ya, pernyataan masalah kita itu ya, perumusan masalah kita itu. Perumusan masalah kita itu memakai kata apa? Kalau kita memakai kata how, bagaimana? Ya, bagaimanakah X itu bagaimanakah X berpengaruh kepada Y misalkan? Ya. Bagaimana? Ya, berarti itu soal mekanisme. Ya. Maka ya ada unsur apa namanya ya? Eksplorasi di situ.
Nah, berbeda nanti dengan yang kuantitatif. Kuantitatif itu lebih measurable, ya, dan spesifik. Makanya pakai yes no question atau what, ya. What is the effect of X on Y misalkan. Ya, does X affect Y? Nah, itu contohnya. Itu kuantitatif itu. Ya, jadi berbeda ya antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, berikutnya ya, kapankah kita memakai kualitatif? Kalau seandainya kita mau tahu nih, ya, masalah itu belum clear, belum terlalu clear masalahnya. Lalu kita mau melakukan memahami masalah itu lebih clear lagi, lebih jelas lagi. Maka nggak bisa kuantitatif itu, harus kualitatif, ya. Berikutnya, look for the range of ideas and feeling about something. Ini adalah soal experience, ini adalah soal perasaan. Maka ini nggak mungkin kuantitatif. Ya, harus kualitatif. Karena kalau kita berbicara soal experience, orang akan bercerita. Ya, orang menyampaikan perasaannya. Ya, nah, seperti itu. Kemudian, ya, kalau seandainya kita ingin memahami ya berbagai perspektif ya terkait suatu masalah. Ya, saya ibaratkan saya analogikan dengan ini tadi, ya. Kita mau lihat dari berbagai perspektif. Lihatlah dari samping kiri, lihat dari samping kanan, dari atas, dari bawah, dari depan dan dari belakang gitu. Nah, itu kualitatif, ya. Kemudian uncover, ya, bahasanya di sini adalah uncover. Uncover itu apa? Uncover itu menyingkap. Discover, ya, menyingkap sesuatu yang belum tersingkap itu. Ya, underlying factors influencing the decision. Ya. Nah, itu artinya menyingkap faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap keputusan tertentu. Ya, kenapa orang mengambil suatu keputusan ini? Pertanyaannya adalah kenapa, kan? Lalu bagaimana orang bisa mengambil keputusan ini? Pertanyaannya adalah bagaimana? How? How and why? Ya, maka berarti itu adalah kualitatif. Berikutnya, provide information to design the quantitative study, ya. Nah, kalau kita mau bikin quantitative study, ya, mungkin itu belum terlalu established, belum ada teori yang menjelaskan, maka lakukanlah kualitatif dulu. Barulah kemudian kita kuantitatifkan. Ya, kemudian explain the finding of quantitative study. Biasanya quantitative study itu terlalu di permukaan, ya. Dia nggak mendalam dia. Kalau kita ingin lebih mendalam lagi, maka lakukanlah kualitatif. Nah, kemudian, kalau kuantitatif kapan? Kalau seandainya kita recommend a final course of action. Ya, kita sudah dapat nih hasilnya nih. Kita dapat hasil riset kita, ya, dapat hasil riset kita, lalu kita mau coba nih hasil riset kita ini, ya. Kita mau terapkan nih hasil riset kita ini. Tetapi, ya, sebelum kita terapkan kita harus yakinkan dulu, ya. Yakinkan dulu nih, ya, apakah hasil ini, hasil riset ini relevan untuk semua. Nah, maka diperlukan kuantitatif. Ya, berikutnya find whether there is a consensus. Consensus artinya kesepakatan, agreement. Semua orang setuju. Ya, kalau mau tahu ya apakah semua orang setuju atau orang tidak setuju, maka harus dilakukan kuantitatif. Ya, karena ini melibatkan banyak orang, ya. Kemudian project the results to larger population. Inilah yang saya maksud tadi dengan generalizability, ya, kemampuan untuk mengeneralisir hasil. Ya, apakah hasil kita ini berlaku relevan untuk semua, ya, untuk populasi yang lebih banyak. Kemudian identify evidence regarding the cause and effect, soal cause and effect, ya, soal sebab akibat, soal causality, ya. Kalau soal cause and effect maka itu pasti kuantitatif. Kemudian yang terakhir, ya, ini adalah to test a specific hypothesis and examine the relationship. Soal hipotesis, soal hubungan antar variabel, maka itu bukan kualitatif, itu pasti kuantitatif. Ya. Nah, gitu teman-teman. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, teman-teman, ya. Saya mau teman-teman menebak, ya. Tentukan ya metode yang paling sesuai, ya. Maka teman-teman, ya, tolong nih dijawab pertanyaan saya, ya. Nah, ini tolong dijawab pertanyaan saya. Kalau seandainya saya punya ide risetnya itu adalah soal effect of daily exercise on blood pressure reduction among adults over 50.
Artinya apa? Efek ya. Ini artinya ini adalah soal efek, soal pengaruh ya dari olahraga yang dilakukan secara rutin setiap hari terhadap penurunan tekanan darah pada orang yang sudah berusia di atas 50 tahun. Kira-kira metode yang sesuai kuantitatif atau kualitatif? Menurut teman-teman kuantitatif atau kualitatif? Kira-kira kuantitatifkah ataukah kualitatif yang sesuai? Ingat tadi, kita berbicara soal apa di sini? Efek. Berarti cause and effect. Kalau cause and effect kuantitatif atau kualitatif tuh? Efek kuantitatif. Nah, kalau cause and effect itu pasti itu adalah kuantitatif. Ya. Nah, kemudian saya punya ide riset. Ya, ide riset saya yang kedua nih. Saya mau mengeksplorasi ya pengalaman guru-guru terkait dengan apa? Terkait dengan remote learning. Ya, remote learning itu artinya apa? Belajar jarak jauh ya semasa pandemi COVID-19. Nah, kira-kira ini kuantitatifkah yang sesuai ataukah kualitatif? Kualitatif. Nah, ini adalah kualitatif. Kenapa kualitatif? Kenapa kualitatif? Kan nggak bisa ya, kualitatif gitu kan. Nah, kenapa kualitatif? Kenapa coba? Kenapa kualitatif? Kenapa kualitatif, teman-teman? Coba lihat itu. Ya, kita mau mengeksplorasi pengalaman ya guru-guru terkait dengan remote learning. Kenapa itu kualitatif? Ada dua keywordnya di sini ya. Apa keywordnya? Sehingga kita tahu bahwa ini adalah kuantitatif. Apa keywordnya yang pertama? Apa kira-kira keyword yang pertama? Ada yang tahu? Tahu kita kata kuncinya ya. Keyword yang pertama itu adalah experience ya. Pengalaman. Kalau pengalaman itu nggak mungkin kita lakukan secara kuantitatif. Pengalaman orang ya orang itu harus bercerita dengan kita. Cerita dia, barulah kita bisa dapat pengalaman dia. Ya, berarti itu harus dilakukan secara kualitatif. Ya, kemudian ya keyword yang kedua itu adalah exploring. Mengeksplorasi. Mengeksplorasi artinya go deeper. Ya, go deeper artinya mendalami, betul-betul mendalami. Itu namanya eksplorasi. Makanya kalau orang berbicara soal minyak dan gas, ya itu bahasanya itu adalah eksplorasi minyak dan gas. Ya. Mendalami. Nah, oke. Nah, berikutnya apa lagi ya? Farmers' perception on suitable feed practices in poultry farming ya. Ini adalah persepsi petani terkait dengan praktik pakan berkelanjutan dalam peternakan unggas. Kira-kira kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Ya, kualitatif. Kenapa buat kuali? Perception. 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 Ini Perception. adalah soal persepsi. Sama dengan experience tadi, ya, persepsi. Ya, maka ini perlu dilakukan secara kualitatif. The next one, ya. Kita berbicara di sini soal the impact of different housing system, ya, on egg production, ya, in layer hens. Ya, artinya apa? Ini soal dampak, ya, sistem kandang yang berbeda terhadap produksi telur ya pada ayam petelur. Kira-kira apa nih? Kuan atau kual? Kuantitatif. Ya, ini kuantitatif ya. Ya, kenapa kuantitatif?
Production. Oh, bukan karena itunya. Kenapa? Impact. Impact. Impact di sini ya. Kemudian ada different di sini ya. Ya, artinya kita melakukan tuh ya, misalkan ada beberapa alternatif itu berarti. Ya, housing system itu ada beberapa alternatif. Alternatif 1, 2, 3, ya, 4, 5. Mungkin ada beberapa alternatif. Ya, maka dengan alternatif ini, alternatif yang pertama, misalkan, maka bagaimanakah jumlah telurnya? Produksi telurnya meningkat atau berkurang gitu ya. Nah, kalau dengan sistem kandang yang kedua, produksi telurnya menjadi bertambah atau menjadi berkurang gitu ya. Nah, itu pasti itu kuantitatif. Itu pasti kuantitatif. Ya. Kemudian yang terakhir ya, ini ya, a comparative study of mortality rates ya in calves under different weaning practices. Studi perbandingan tingkat kematian anak sapi ya dengan praktik penyapihan yang berbeda. Kira-kira kuan atau kual? Kuanti. Kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Komparatif. Komparatif. Kita membandingkan. Ya, kita membandingkan. Nah, itu komparatif. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ya. Nah, jadi ya sebenarnya dari kata-kata kunci itu saja kita sudah tahu seharusnya itu kuantitatif atau kualitatif. Ya, untuk bisa lebih mendalami lagi, we have to investigate the problem further. Ya, lebih jauh lagi kita melihat problemnya. Ya, dari judul-judul ini ya dari apa? Dari kata-kata dari keywords, dari kata kunci ini kita sebenarnya sudah tahu harusnya ini kuantitatif dan seharusnya itu adalah kualitatif. Oke. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi ada dua stream secara umum ya, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Ya, dan ada satu lagi namanya mixed method. Mixed method ini menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif. Kenapa harus digabungkan? Karena yang kuantitatif itu punya kelemahan, ya pada saat yang sama dia juga punya kelebihan. Sama juga dengan kualitatif, ada kelemahan dan ada kelebihan. Maka ketika kita gabungkan kuantitatif dan kualitatif sekalian, kelemahan yang ada pada kuantitatif bisa ditutupi dengan kelebihan yang ada pada kualitatif. Kelemahan yang ada pada kualitatif itu bisa ditutupi dengan kelebihan yang ada pada kuantitatif gitu. Nah, gitu loh teman-teman ya. Nah, terakhir nih slide saya. Slide saya ya, after all the ultimate goal of the research is not objectivity but the truth ya. Nah, jadi hasil akhir dari suatu riset itu sebenarnya bukanlah objektivitas ya, tetapi adalah kebenaran ya. Jadi outputnya itu adalah solusi yang benar ya terhadap suatu masalah. Oke, barangkali itu ya dari saya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Iza. Silakan Bu Iza. Ya. Terima kasih Dokter Gusman. Alhamdulillah ini materi kali ini sangat-sangat membantu saya dalam memahami memahamkan kepada mahasiswa tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Karena pekan depan saya akan mengulang lagi masalah ini ya. Mungkin satu Dokter Gusman yang akan saya tanyakan mungkin. Oke, baik Bu Iza. Kalau Bu Iza yang bertanya, ini kayaknya agak Saya mau sulit. nanya. Gimana yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang nggak Saya bisa juga saya jawab, nggak dijawab. Ya. nggak belajar itu. Ya. Begini, adakah satu judul begitu dokter yang sebetulnya bisa kita gunakan kualitatif maupun kuantitatif karena eh, begini, saya pernah melihat judul persepsi begitu, tapi diulas secara kuantitatif. Nah itu eh, bagaimana sudut pandang dari deduktif sama induktifnya ya, dokter? Oke. Nah, ada persepsi ya. Contohnya, contohnya adalah eh, apa? Contohnya adalah hmm, Kebetulan saya masih ingat ini judulnya.
Ya, Ya, jadi kalau nggak salah, gini, pengaruh persepsi, ya dia mungkin karena ada pengaruh tuh ya, pengaruh ah, persepsi pemuda terhadap keinginan mereka untuk berternak begitu. Pengaruh ah, persepsi pemuda terhadap usaha peternakan, industri peternakan terhadap eh, apa pekerjaan green jobs di dalam bidang peternakan gitu. iya, 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 yang seperti itu ya. Nah, ini adalah soal pengaruh. Kalau pengaruh, nah itu most likely itu adalah kuantitatif. Ya sama dulu yang riset mahasiswa saya ya, ini terkait dengan eh, pengaruh ya, pengaruh eh, kepuasan apa pengaruh eh, apa namanya eh, kualitas layanan ya terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan ya. Kemudian ada di situ variabel moderasinya. Variabel moderasinya apa? Perceived image. Ya, image persepsi seseorang terhadap image perusahaan itu. Nah, nah, jadi kalaupun dia memakai kata perceive, ya, kalau memakai kata persepsi di situ, kita harus melihat dulu ya, itu adalah soal hubungan antar variabel atau bukan. Kalau dia adalah soal hubungan antar variabel, ya, variabel X mempengaruhi variabel Y, maka berarti itu adalah soal causality, cause and effect. Kalau dia adalah cause and effect, maka itu nggak bisa dilakukan secara kualitatif, ya, tetapi itu harus dilakukan secara kuantitatif. Barangkali begitu, Bu Iza. Ya, jadi mungkin berarti kita harus mengkuantitatifkan yang kualitatif gitu ya, dokter. Artinya Kalau eh, persepsi, seperti yang persepsi itu kan nggak bisa dihitung awalnya. Jadi kita kemudian bikin pakai Likert scale itu ya. betul, betul sekali, betul sekali, Iya, betul. jadi menghitung yang tidak bisa dihitung dan itu Ya, cukup rumit ya. ya berarti persepsinya dikuantifikasi, Oke. gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Kayaknya saya yang butuh belajar ini. Nanti habis ini ikut Scholar Zone lagi. Dulu beberapa kali ikut Dokter Kusdan dan masih dalam WhatsApp grupnya Dokter Kusman ini saya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau ada, ya mungkin itu dokter. Terima kasih atas materinya. Mungkin ada wrap up, ya ada suatu apa ya pesan buat mahasiswa kita untuk menutup materi kita hari ini. Oke, jadi teman-teman ya yang terpenting kalau seandainya kita memilih metode ya itu tentukan dulu problemnya. Ya, jadi setelah jelas problemnya biasanya begini. Jadi problem itu biasanya besar ya. Problem itu biasanya besar ya, besar problem itu. Maka problem itu biasanya kita pecah-pecah menjadi ya specific research question. Jadi yang kecil-kecil ya, jadi pecahan yang kecil-kecil dia ya. Jadi problem yang besar itu bisa kita bagi menjadi 3 atau 4 atau 5 research question. Maka tugas teman-teman itu adalah menjawab research question itu. Ya. Nah, dari research question itu sebenarnya kita sudah langsung tahu seharusnya bagaimana cara menjawab pertanyaan penelitian ini. Ya, apakah itu dilakukan secara didaktif atau induktif, ya, kuantitatif atau kualitatif. Ya, jadi teman-teman, ketika kita mau mempropose sebuah research, ya, maka jangan 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 metodenya yang dikedepankan dulu. Kita mau melakukan apa? Kuantitatif atau mau kualitatif ya? Jangan metodenya dulu, tetapi problemnya dulu. Problemnya apa? Saya punya masalah seperti ini ya. Kalau ketemu sama dosennya, ya saya punya masalah seperti ini. Maka metodenya seharusnya pakai metode apa gitu. Ya, bukan metodenya yang teman-teman kedepankan dulu. Saya mau melakukan kuantitatif, saya mau melakukan kualitatif, ya, bukan itunya, tetapi problemnya dulu. Ya, supaya nanti ya dosen-dosen kita itu bisa mengarahkan ya kuantitatif kah atau kualitatif kah. Nah, seperti itu Bu Iza. Ya, barangkali itu ya Bu Iza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tolong berikan aplaus untuk Dokter Kusman. Terima kasih dok. Ya. Oke, Bu Iza, saya apa ya? Saya left the class ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.